Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, di minggu pertama bulan Maret ini kembali kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Tetaplah Mengucap Syukur. Di dalam Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di dalam kitab Efesus 5 ayat 20 mengatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur. Mungkin sebagian kita mengatakan, oh mudah saja mengucap syukur. Kalau keadaan kita baik-baik saja, keuangan kita baik, tubuh kita sehat, kita tidak ada masalah baik di dalam keluarga, anak-anak, pekerjaan, itu sungguh mudah mengucap syukur. Lalu bagaimana kita bisa mengucap syukur? Kalau pada saat-saat ini keadaan kita sedang tidak baik, mungkin kita sedang mengalami kelemahan tubuh, kita sedang sakit, kita sedang punya masalah di dalam keluarga, atau bahkan kita mengalami masalah dalam keuangan. Mana bisa aku mengucap syukur? Mungkin kita berpikir seperti itu. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila ada firman Tuhan yang memerintahkan kita sesuatu, berarti itu ada maksud Tuhan. Mengapa kita harus tetap mengucap syukur? Mengucap syukur bukan hanya dalam keadaan baik, karena dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti dalam keadaan apapun diri kita harus tetap mengucap syukur. Bahkan dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ini kehendak Allah, supaya kita tetap mengucap syukur. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama renungkan firman Tuhan hari ini. Mengapa Tuhan menghendaki kita tetap mengucap syukur dalam segala hal? Mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Yang pertama, apa sih yang harus kita ucapkan syukur dalam kehidupan kita ini? Yang pertama, karena kasih karunia Allah kita telah diselamatkan. 1 Korintus 1 ayat 4, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu dalam Kristus Yesus. Apa itu kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada kita? Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Jadi kita tetap harus mengucap syukur karena yang pertama, karena kita mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu keselamatan. Kasih karunia itu adalah sesuatu yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan kepada kita, yaitu keselamatan. Di dunia ini boleh banyak orang mempunyai harta, tubuhnya sehat, dia baik-baik saja. Tetapi kalau dia tidak mendapatkan kasih karunia itu, yaitu keselamatan itu, semuanya sia-sia. Oleh karena itu, patutlah kita selalu mengucap syukur. Karena hal ini yang pertama, kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah, yaitu berupa keselamatan. Mungkin hal-hal yang sedang kita alami, kelemahan tubuh, sakit penyakit, mungkin kita dalam kekurangan, kita mungkin dalam masalah, ada masalah di keluarga kita. Tetapi kita sudah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tetap mengucap syukur. Masih banyak orang di luar sana yang sedang mencari-cari keselamatan di dalam kehidupan kita.
Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah mendapatkannya. Ketika kita percaya kepada Yesus Juru Selamat kita, itulah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hal yang kedua, mengapa kita harus tetap mengucap syukur? Yaitu ketika kita mengucap syukur, membuat kita menyadari bahwa Allah tetap bekerja, atau Allah tetap campur tangan atas kehidupan kita. Dia tidak meninggalkan kita. Kasih setianya selalu ada bersama kita. Di dalam Mazmur 118 ayat 1 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita boleh mengalami masalah, kita boleh mengalami kurang sehat atau sakit, ada masalah di keluarga. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan turut bekerja, Tuhan turut campur tangan atas kehidupan kita. Pertanyaan saya, jemaat dikasih oleh Tuhan, ketika kita mengalami pergumulan, mengalami masalah dalam kehidupan kita, apakah kita tidak pernah mengalami jawaban Tuhan atau pertolongan Tuhan? Sekali-kali tidak, bukan? Ketika kita boleh menghadapi hal-hal itu, ya sakitkah, masalah keluarga atau keuangan, tapi tetap saja ujung-ujungnya ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Inilah yang membuat kita tetap bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Jemaat dikasih oleh Tuhan. Hal yang ketiga, mengapa kita harus tetap mengucap syukur? Yaitu dengan mengucap syukur, hati kita akan dilimpahi sukacita. Ada sukacita di hati kita, maka kita akan menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan, penuh semangat, yang dapat menjadikan iman, bahkan imun tubuh kita sehat. Coba bandingkan, apabila orang yang mengeluh, lawan dari mengucap syukur adalah mengeluh. Orang yang suka mengeluh, maka hatinya akan selalu dipenuhi dengan kekhawatiran, kegelisahan, sehingga ia tidak lagi merasa punya pengharapan di dalam kehidupannya. Dan ini akan membuat iman, bahkan imun tubuhnya pun menjadi lemah. Jemaat dikasih oleh Tuhan, hal yang keempat, mengapa kita harus tetap mengucap syukur? Karena saat kita mengucap syukur, artinya kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada janji-janji firman Tuhan. Orang yang tidak pernah mengucap syukur, berarti ia tidak lagi hatinya percaya kepada Tuhan maupun firman Tuhan. Hatinya bimbang kepada Tuhan. Karena pasti dia akan mengeluh. Mengapa ini terjadi dalam hidupku? Bukankah aku sudah melayani Tuhan? Bukankah aku sudah berkomitmen untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan? Tapi kok aku mengalami hal itu? Aku mengalami masalah keluarga. Mungkin dia anakku, suamiku. Mungkin kita masih kekurangan keuangan. Kita mengalami sakit penyakit. Kita mulai bimbang. Oleh karena itu, saat kita mengucap syukur, artinya kita tetap percaya. Hidup kita di bawah kendali Tuhan. Kita percaya kepada firman-Nya yang selalu menjadi kekuatan bagi kita. Jemaat dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, biarlah renungan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan menginginkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apakah keadaan saudara-saudara jemaat pada saat ini? Bagaimana keadaan hari ini? Daripada kita mengeluh, mari kita ganti keluhan kita dengan ucapan syukur. Maka kita akan
merasakan, bahkan kita akan mengalami bagaimana kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita ketika kita mau tetap mengucap syukur. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua.